Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atalaira Valensi, NIM 19051214080 dari kelas Sistem Informasi 19B. Untuk video saya kali ini, saya akan mensimulasikan tentang web server dan juga DNS server. Ya, yang pertama web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web. Sedangkan DNS adalah menghubungkan URL dengan IP address pada perangkat yang Anda gunakan. Ya. Langsung saja ke skenario web server. Yang pertama, dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Ini adalah skema jaringannya. Saya rasa untuk routing dinamik ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi karena di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti berikut. Untuk skemanya adalah yang utama web server menggunakan IP 43.43.43.1 dengan default gateway atau router 3 dengan IP 43.43.43.3 dan DNS-nya dimasukkan IP 33.33.33.1. Selanjutnya untuk IP DNS-nya, di sini DNS servernya bisa diisi, boleh tidak juga. Default gateway-nya itu 33.33.33.3. Untuk IP-nya kita isikan untuk PC1 kita isi 192.168.1.1, lanjut sampai PC3 dengan gateway 192.168.162, maksud saya .62 dengan /26 atau subnet mask 255.255.255.192. DNS-nya juga kita cantumkan di setiap PC. Selanjutnya di switch 2 ada router 4, 5, dan 6. IP-nya mulai dari 192.168.1.65 berlanjut sampai PC6 dengan default gateway 192.168.126. DNS-nya juga sama. Subnet mask-nya juga menggunakan /26. Nah, untuk laptop dan smartphone kita menggunakan access point atau singkatnya adalah jaringan wireless. Kurang lebih ya sama saja, kita konekkan dengan WiFi. Untuk setting AP-nya hanya perlu masuk port 1, lalu kita beri nama dan diberi password atau tidak. Untuk laptop kita hubungkan dengan AP1, setelah itu kita beri nama AP1 dan diberikan password terserah, dan di laptop tinggal kita konekkan di wireless ini. Di simulasinya kita harus isikan manual, jadi kita ketikkan AP1 lalu passwordnya seperti yang telah ditentukan. Berbeda dengan laptop, di AP2 ini kita tidak menggunakan setting apapun, jadi cukup di on kan saja. Lalu di smartphone
hanya perlu connect wireless. IP-nya untuk laptop dengan smartphone ini kita gunakan DHCP yang berasal dari DHCP server ini. Di video saya sebelumnya juga sudah ada pembahasan tentang DHCP server, jadi kita akan lewati. Oke, kita masuk ke pembahasan web server. Nah, untuk setting web server, kita masuk ke service, lalu HTTP. Di sini HTTP dengan HTTPS kita on kan. Lalu untuk mengedit halaman webnya, kita masuk ke nomor 5 ini, edit. Lalu masukkan HTML untuk halaman yang ingin kita buat. Setelah selesai kita save, lalu tekan yes. Di sini web server sudah bisa digunakan. Oke, langsung ke uji cobanya. Kita menggunakan PC 1. Setelah itu masuk ke web browser. Di sini belum ada domainnya, jadi kita harus memasukkan IP dari servernya, yaitu 43.43.43.1. Jika settingannya benar, maka laptop atau PC akan terhubung dengan halaman web yang telah dibuat di web browser tadi. Maksud saya web server tadi. Ya, selanjutnya pembahasan tentang DNS. DNS atau Domain Name Server. Ini masuk ke skenario-nya saja langsung. Ya. Untuk IP-nya sudah kita setting tadi. 33 sekian. Langsung ke service untuk mengaktifkan DNS. Nah, di sini kita akan mengaliaskan IP address dari setiap server menuju ke domain yang kita inginkan. Jadi seperti memberi nama dari sebuah alamat, dan alamatnya itu IP ini. Ya, kita hapus dulu. Jadi yang akan kita buat yaitu halaman web atau DNS dari web server. Untuk addressnya kita isi IP dari web server, yaitu 43.43.43.1. Di sini kita bebas untuk menamainya, yaitu kita gunakan jarcom.com. Lalu kita add. Di sini akan masuk untuk ke dalam list, yaitu seperti FTP, tapi tidak masuk ke pembahasan kali ini. Selanjutnya jarcom.com yang sudah kita buat, dan di sini ada www.jarcom.com. Nah, kenapa kita buat www.jarcom.com? Di sini kita menggunakan cname atau nama alias dari jarcom.com untuk mempermudah pencarian. Langkah percobaan ketiga, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC 1 dan laptop, kita masuk command prompt, lalu kita tes nslookup jarcom.com. Nah, di sini akan ditampilkan DNS-nya beserta nama domainnya dan juga alamat dari nama domain tersebut. Nah, kita coba dengan nama alias.
apakah terhubung dengan benar nama aliasnya. Nah, di nama alias ini akan ditampilkan DNS, juga web servernya. Nah, bedanya akan ditampilkan alias dari jarcom.com. Nah, artinya www.jarcom.com adalah alias dari jarcom.com. Selanjutnya kita coba di laptop apakah berhasil. ns lookup. Nah, di sini juga berhasil. Kita coba yang alias tadi. Nah, selanjutnya di langkah percobaan keempat, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser pada tab desktop. Ya, kurang lebih seperti tadi. Tapi kali ini akan membuka menggunakan DNS yang kita buat. Untuk percobaan pertama, kita gunakan PC 1, masukkan jarcom.com. Seharusnya ini akan terhubung dengan web server yang kita buat. Nah, tampilannya sama dengan web server, artinya DNS-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, kita keluar dulu, kita coba aliasnya www.jarcom.com. Nah, di sini juga berhasil menggunakan alias. Selanjutnya kita coba di PC. Masuk ke web browser. Masukkan jarcom.com. Nah, di laptopnya juga berhasil. Lalu kita coba menggunakan aliasnya juga. Ya, kurang lebih seperti itulah cara kerja web server dan juga DNS server. Sekian untuk video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.